Halo, kembali lagi bersama Dr. Billy Lazuardi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan organisasi, di mana percuma Anda itu bekerja dengan baik, pekerjaan Anda selesai semuanya, Anda semangat dan menjadi pembelajar yang terus bertumbuh skillnya, kalau organisasi Anda tidak berjalan dengan baik meritokrasinya, pimpinan di organisasi Anda pun juga tidak memiliki kepemimpinan yang baik gitu ya, dimana mereka hanya fokus untuk kepentingan mereka sendiri, yang mana mereka dalam memberikan jenjang karir, penilaian itu berdasarkan ya like or dislike gitu, ataupun subjektivitas yang tinggi. Alhasil apa yang Anda lakukan itu tidak akan bernilai bagi pimpinan Anda gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan seperti itu gitu ya, dimana teman-teman sudah bekerja bertahun-tahun, sudah memiliki banyak nih gitu ya bukti nyata bahwa teman-teman itu disiplin, bahkan seringkali jatah cuti teman-teman masih banyak dan hangus gitu ya, karena nggak dapat dan nggak mengambil cuti gitu ya, ataupun juga pekerjaan-pekerjaan yang selesai nih gitu. Cuman apa ya, cuman dalam penilaian teman-teman skornya tetap biasa aja gitu. Nah itu bukan teman-teman yang salah, tapi sistem di organisasi, tapi pimpinan di organisasi teman-teman yang tidak menjalankan kepemimpinannya dengan profesional. Jadi yang penting bagaimana kita itu bisa membawa diri gitu loh. Membawa diri itu seperti apa? Ya kita sudah bekerja secara profesional gitu. Bukan artian misalnya membawa diri itu ketika organisasi kita itu mengembik gitu ya, ibaratnya kambing, lalu kita untuk membawa diri kita ikut mengembik juga, itu salah gitu loh. Kita tetap harus profesional walaupun di lingkungan kita itu dikuasai atau menjalankan budaya ketidakprofesionalitas gitu. Jadi kita nggak usah perlu harus menjadi oknum juga misalnya seperti itu. Jadi tetap kita itu mengerjakan nilai-nilai yang baik gitu ya, sehingga teman-teman itu salahnya bukan dari kita gitu loh. Lain kalau misalnya kesalahan dari kita, karena mungkin kita itu tidak mendapatkan peningkatan gitu ya, ataupun mendapatkan nilai yang standar itu karena kita pekerjaannya nggak beres, atau kita melanggar peraturan, atau kita mungkin ya tidak disiplin gitu ya, ataupun juga kita menjadi pribadi yang tidak mau untuk terus belajar gitu ya. Nah kalau kesalahan-kesalahan itu dari kita, nah kita boleh nih malu gitu loh, kita boleh frustasi gitu ya. Tapi ketika misalnya kita itu adalah korban dari sistem, korban dari adanya ketidakadilan, yang itu adalah faktor-faktor eksternal dari organisasi gitu, bukan dari diri kita gitu. Jadi kalau memang seperti itu, kita tinggal main dari bagaimana kita bisa berkomitmen dalam mempertahankan nih konsistensi kita. Apakah kita ini sudah cukup untuk berkembang? Apakah kita akan membuang apa yang sudah kita lakukan gitu loh, atau kita terus survive gitu, walaupun mungkin untuk saat ini dan tahun-tahun berikutnya mungkin kita ya tetap nggak mendapatkan hasil gitu. Cuman proses yang kita lakukan terus menerus, ikhtiar kita gitu ya, yang mungkin menurut kita untuk sementara waktu ini tidak memberikan dampak yang signifikan ke dalam hidup kita gitu ya, ya karena sistem yang mungkin itu kita jalanin dan yang memang membuat kita itu sedikit tergoyahkan gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya, selama kita ini tetap di jalan yang benar gitu ya, kita sudah menjalankan nilai-nilai yang memang seharusnya, maka itu ya sudah kita jalankan terus di jalan yang benar walaupun hasilnya belum kita dapati gitu. Karena apa? Karena nggak mungkin kan
kita membuang apa yang sudah kita perjuangkan bertahun-tahun gitu loh. Banyak sekali orang-orang sukses yang mana mereka itu pun juga terus konsisten berusaha walaupun hasilnya mungkin ya dalam waktu yang amat sangat panjang gitu loh. Dan memang kita-kita yang apalagi sebagai perintis gitu ya, itu pasti lebih banyak sekali nih waktu menunggu dalam kesuksesannya gitu loh. Dan untuk menunggu itulah makanya kita harus terus survive gitu ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena misalnya kita memilih untuk keluar gitu ya, dalam menjalankan beberapa organisasi yang saya jalankan gitu ya, itu hampir-hampir sama budayanya saat ini gitu. Ketidakadilan, jalannya komunikasi yang mana mereka itu hanya dimiliki oleh segelintir orang gitu ya, yang dimana itu semua tidak di-sharekan nih kepada banyak orang gitu ya, kepada pelaksana misalnya seperti, dan juga bagaimana like ataupun dislike gitu ya. Yang bahkan pernah saya berpikir bahwa organisasi yang saya jalankan itu merupakan organisasi yang mungkin masih banyak perbaikan. Ternyata pada saat saya melihat organisasi lainnya itu ternyata jauh lebih banyak banget yang perlu diperbaikin gitu, dan membuat organisasi saya sebelumnya itu malah menjadi organisasi yang lebih baik gitu loh, karena ada yang hadirnya organisasi lain gitu ya. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi bagaimana ya kita harus bisa gitu ya tahan untuk bagaimana proses menjalankan usaha kita gitu ya, karena pekerjaan kita maksudnya ya, karena memang tidak ada nih organisasi yang benar-benar pure 100% itu bagus gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dimana maksudnya sempurna gitu ya. Jadi dimana memang ya kita jadikan itu sebagai pelajaran gitu loh, sebagai dimana ya kita ini ketika nantinya gitu ya, mungkin Tuhan ataupun Allah gitu ya memberikan kesempatan kita untuk menjadi pimpinan ataupun memiliki wewenang gitu ya, maka ya kita bisa nih menjalankan organisasi dengan lebih baik gitu loh. Jadi bukan berarti kita harus lari gitu ya, tapi ya udah kita jalanin aja dulu gitu loh. Kita jalanin aja dulu. Tapi sekiranya misalnya ada organisasi gitu ya, yang mana membuat kita itu makin minus nih, dalam artian ya mungkin dibandingkan dengan apa yang kita dapat gitu ya, malah membuat kita minus gitu. Misalnya untuk melakukan suatu kewajiban kita atau tugas kita harus mengeluarkan uang nih gitu loh, yang jumlahnya nggak sedikit gitu ya, bahkan lebih besar daripada pendapatan kita yang dimana dikalkulasikan gitu ya, yaitu lebih besar dalam pengeluaran untuk tugas tersebut gitu ya. Jadi ya memang itu tidak sehat gitu loh, menggunakan uang pribadi untuk kepentingan organisasi, yang mana organisasi pun juga tidak memberikan ya pengurusan gitu ya terkait dengan hak kita gitu sebagai pegawai di organisasi. Otomatis ya itu akan menjadi beban juga bagi kita gitu, apalagi kita melihat banyaknya pegawai-pegawai yang senior itu juga bertahun-tahun nggak diurus gitu ya terkait dengan administrasinya. Jadi kita juga bingung gitu ya, bagaimana mau melakukan pengorbanan ketika ya yang lain pun juga yang lebih senior gitu ya itu malah nggak diurus gitu, ataupun juga bahkan adanya banyak ya yang hasilnya nggak sesuai gitu, bahkan salah gitu kan. Jadi seperti itu ya, pokoknya jalanin aja gitu ya, kita lihat sampai kapan sih gitu. Semoga aja segala kerja keras kita itu mendapatkan hasil lah gitu ya, mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.